Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisnayanti Kecepatanda dengan NIM 2314010008 dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di kesempatan kali ini kita akan praktik bagaimana caranya membuat sebuah server menjadi sebuah web server atau setting web server di salah satu server. Oke, skenarionya seperti yang kita biasa gunakan dari beberapa pertemuan sebelumnya. Kita punya sebuah network, lalu terhubung ke klien dan kedua buah server. Server pertama CJKT1 ini berfungsi sebagai domain controller yang kita gunakan seperti pertemuan sebelumnya. Yang kedua sebagai DHCP server. Nah, si JKT server ini yang jadi SPS server kita mau fungsikan juga sebagai web server dengan alamat lokal web.sukasuka.com. Kalau Anda pernah belajar desain web, ya mungkin Anda pakai exam gitu, atau exam yang di set di komputer yang Anda gunakan bikin web server lokal. Yang ini mirip sih, tapi kita nggak pakai exam atau websam, kita pakai software tambahan lain. Kita gunakan fitur bawaan dari Windows Server, yakni list atau Internet Information Service. Oke, kita harus login. Oke, server dulu untuk membuat si JKT Aspert ini sebagai sebuah web server. Kalau ini aktif directory, nah ini masih JKT Expert One. Oke, kita harus tambahkan fitur di server ini dengan cara klik add roles and fitur, kemudian klik next, kemudian pilih load base host, fitur next lagi, ini next lagi nggak apa-apa. Oke, di sini kita pilih yang namanya web server atau dalam kurung Internet Information Service. Oke, kemudian klik add fitur, nah kemudian klik next lagi. Ini ada beberapa file tambahan yang bisa kita tambahin di sini sesuai kebutuhan aja, tapi untuk contoh kali ini nggak perlu kita pakai contoh yang sederhana. Klik next, next lagi. Oke, nah ini ada pemberitahuan fitur-fitur yang akan diinstal adalah sebagai berikut, yang sudah dicontreng seperti ini. Ini standar ya, kita klik next saja nggak masalah, kemudian install. Oke, kita tunggu proses instalasinya sampai selesai dulu. Kita bisa close nggak apa-apa, ini lagi berjalan sih, kalau mau kita tunggu juga nggak apa-apa. Oke, hampir selesai, sebentar lagi. Oke, installation sukses D1 JKT SPR 1 sukasuka.com udah kita klik close. Oke, di sini juga ada pemberitahuan di sini fitur installation complete ya. Oke, berarti sudah sukses. Nah, sehingga di sini kalau kita klik menu tools, di sini ada menu baru namanya Internet Information Service atau IIS Manager. Klik aja maksimal. Oke, nah di sini JKT Server 1 ini nama lokal host servernya sesuai dengan hostname dari servernya. Nah, kita klik di sini expand. Nah, ini banyak informasi atau option-option yang bisa kita lakukan di sini. Ada application, post, kemudian size. Nah, ini kita klik aja di sini default website. Kita bisa double klik di sini directory web browsing. Nah, ini mau enable atau enggak silakan sesuai dengan kebutuhan. Terus installation bagaimana, ini saya nggak akan terangkan lebih lanjut. Di sini saya hanya mencontohkan menginstal web server aja. Oke, terus kita bisa browsing isi directory webnya. Itu dimana kalau di tahu Windows, di lingkungan Windows dia menyimpan di sini nih. Klik kanan directory browsing, kemudian explorer. Oke, nah ini lokasinya nih di sini netbooks, blacks, www.root. Nah ini yang akan diakses. Ada file ini pertama kali saat dijalankan ya kan, nih start in view-nya saya ganti tambah extension. Nah ini di start.htm kita coba ya di salah satu klien, misalnya saya jalanin klien ini di si Windows 10 ini.
Oke, coba kita buka web browser pakai Microsoft Edge. Oke, sekarang kita ketik alamat IP-nya. Alamat IP si web server itu 192.168.5612 keluar. Nah, kalau udah keluar seperti ini berarti web server sudah berjalan, tapi kita bisa ganti tampilan page awalnya kalau mau iseng-iseng. Kalau Anda sudah pernah edit belajar desain web, kita bisa tambahin aja di mana nih servernya tadi ini. Kita tambahin aja index.html filenya. Oke, saya coba bikin sebuah file index di sini, index. Masih teks karena saya ngetik pakai notepad, saya masih di dokumen. Nah, ini indeksnya ganti dulu jadi HTML. Oke, sekarang kita copy ke sini aja, www.root continue. Oke, sekarang kita kembali ke klien. Nah, jadi begini judul utama, konten, halaman yang ini, tapi kita masih mengakses dengan IP ya. Nah, gimana caranya biar kita nggak repot-repot ngapalin IP? Kita pakai namanya, contoh saya skenario namanya localweb.sukasuka.com. Gimana caranya? Oke, gampang. Kita setting dulu, kita harus setting DNS-nya di DNS server yakni, nah ini di JKT1 ini saya fungsikan juga sebagai DNS. Nah, ya kita masuk ke menu tools, klik di DNS. Oke, perhatikan di sini ini yang sudah pernah kita bahas mengenai DNS ya. Kita lihat forwards log option. Sini ada sukasuka.com. Nah, ini ada macam-macam JKT di C1 12. Oke, kita buat sebuah name server yang kalau kita ketik namanya itu akan mengacu ke alamat IP server tersebut. Oke, klik kanan kemudian pilih new host. Oke, kemudian kita ketik di sini namanya local web. Oke, dia FDA and regulation domain, nanti dia akan jadi localweb.sukasuka.com seperti IP address-nya adalah IP address tujuan server yaitu 192.168.5612. Oke, ini nggak apa-apa dicontreng, biarkan. Klik add host. Nah, ini abaikan saja warningnya, nggak apa-apa. Oke, klik done, selesai. Nah, local web jadi sebuah local web namanya. Kalau kita lihat properties, kita bisa lihat di sini security-nya seperti apa, hostnya namanya gitu. Oke, dah. Oke, sekarang kita coba akses namanya local web. Kita kembali ke klien. Nah, kita ganti local web sukasuka.com. Jadi kita nggak perlu mengetikkan IP address-nya, nggak perlu ketik IP address, cukup namanya saja gitu. Kita bisa edit. Ini tampilannya. Oke, ini kita kembali ke web server. Mana web servernya? Ini dia. Oke, index, kita ke dokumen. Nah, ini index HTML, kita edit aja di open wide pakai notepad. Nah, ini tambahin lagi jalan di sini di bawah. Oke, kita copy, kemudian kita paste di sini lagi, paste aja, continue. Oke, nah sekarang kita kembali ke klien, kita buat nah konten halaman. Inilah cara paling dasar untuk men-setting web server di Windows Server. Selanjutnya banyak opsi-opsi yang bisa kita lakukan di sini. Di bawah setting IIS-nya kita bisa atur halaman apa saja yang mau kita tampilkan, isinya apa saja ya. Ini tugasnya kalau Anda sudah membuat desain webnya,
pernah desain web, belajar desain, silakan taruh filenya di sini. Nah, dari browsing kemudian klik explorer. Nah, ini tinggal taruh aja folder filenya apa aja di sini. Nanti tinggal dites di klien tampilannya seperti apa. Oke, kalau begitu di kesempatan kali ini kita sudah bahas bagaimana caranya men-setting web server di domain controller, di salah satu server pada sebuah domain controller. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.